Oke, selamat siang. Selamat sore untuk teman-teman gator semua yang ada di luar sana. Welcome dalam daily coaching clinic kita hari ini. Dan hari ini kebetulan saya Joshua sebagai host dan juga moderator untuk coaching hari ini. Karena apa? Karena kali ini ada tukeran role dulu. Jadi hari ini kita akan bersama salah satu instruktur di bidang entrepreneurship kita dan juga yang cukup berpengalaman. Kita langsung undang aja Mas Bayu. Iya. Datang masuk gitu ya. Apa kabar? Ya. Kenalan dulu mungkin Mas Bayu bisa kenalan tuh kalau kamu Udah kenal semua kalau ini. Biasanya kenal sebagai host, sebagai moderator untuk tamu-tamu biasanya kan. Nah hari ini Mas Bayu lagi kita siksa untuk kita kenal dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi mungkin sekarang Mas Bayu bisa kenalan dulu backgroundnya Mas Bayu dan apa sih Mas Bayu ajarin di coaching klinik. Ya. Selamat sore ya teman-teman. Mungkin buat yang belum pernah ya, ada sih sebenarnya ini ada Mas Adam saya lihat di sini. Nama saya Bayu Asta, saya di sini kan sebagai instruktur, asesor, host, manager, bos, banyak ya role-nya ya. nulis jabatan banyak nih. Bagus mungkin nanti. Di sini mungkin saya banyak sebagai mentor bisnis ya untuk teman-teman dari sisi bisnisnya dan juga sebenarnya dari digital marketing. Memang kan dari pengalaman, kalau mau ditanya dari pengalaman di mana pengalaman bisnis, saya punya pengalaman bisnis yang pertama dulu banget itu kan saya punya bikin kafe mungkin teman-teman yang sempat zamannya saya buka itu masih kuliah mungkin pernah dengar namanya kafe WhatsApp di Depok waktu itu. Memang targetnya ya anak-anak Depok kan kuliahan semua ya. Ya jadi emang targetnya mahasiswa ya. Dari awal targetnya mahasiswa, itu aja jelas. Nah, nggak lama di situ saya resign, istilahnya resign atau menarik investasi. Kalau dalam bisnis nggak ada resign. Oke. Yang ada pecah kongsi. Oke, jadi lepas ya dari yang sebelumnya itu ya. Udah lepas, itu udah lama, bahkan kayak saya cuma di situ berapa bulan lah. Habis itu langsung lepas. Lalu habis itu saya kan kuliah bisnis, di semester akhir dalam kuliah bisnis itu saya juga bisnis, akhirnya bikin restoran Republik Jengkol di Jakarta Timur. Oke. Pencapaiannya adalah bisa masuk ke acaranya Mas Deddy Corbuzier. Wow. Tempat di Hitam Putih. Tapi memang bukan saya juga bukan tipe yang sebenarnya suka muncul di kamera ya. Okay. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah the man behind the apa tuh restorannya Republik Jengkol. Bisa masuk TV. Berarti kan sukses banget TV. Lancar banget. Sayangnya tutup. Idenya bagus, tapi ya begitulah ya. Mungkin buat pelajaran banget buat teman-teman bahwa kita kadang-kadang kan pebisnis banyak yang mikirnya idenya gimana nih, ide bisnis. Eksekusi itu jauh lebih penting. Ini klise tapi true. Berarti Berarti nanti kita bisa tanya-tanya lebih jauh ya soal gimana sih ngembangin bisnis, gimana cara memimpin bisnis supaya lebih established atau lebih lebih stabil ya ke depan. Oh ya, dan juga saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang hari ini lagi nonton live di Telegram, teman-teman bisa langsung chat aja di grup Telegramnya untuk kasih pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama Mas Bayu seputar bisnis kali ini. Dan juga untuk teman-teman yang nonton di YouTube, pasti teman-teman akan nonton versi replaynya. Jadi teman-teman bisa nanti join aja di grup Telegramnya yang akan dicantumkan juga di deskripsi YouTube-nya. Tingkat teman-teman bisa nonton. Terus kalau penasaran untuk kayak gimana daily coaching klinik kita, langsung join Telegram. Dan jangan lupa untuk di channel YouTube-nya di subscribe dan juga pencet tombol lonceng untuk selalu dapat update dari video coaching klinik kita di JT Incubator. JTI Incubator. Nanti panjang kalau incubator di balik. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya Mas Bayu ya. Seputar bisnis. Jadi kan tadi Mas Bayu udah cerita ya, kalau misalnya tadi udah menjalankan beberapa kali konsep bisnis yang beragam. Ada yang buat tadi target marketnya anak-anak mahasiswa, terus juga tadi udah sempat sukses membuat sebuah restoran sampai masuk TV. Jadi kan ini sebuah pencapaian yang sensasional lah menurut saya sebagai yang nggak pernah bisnis gitu kan. Mungkin Mas Bayu bisa sharing gimana sih awalnya Mas Bayu itu mengkonsepkan bisnis sampai akhirnya bisnis itu bisa terlaksanakan. Sebenarnya konsep bisnis itu nggak selesai, apalagi kalau kita memang udah terbiasa, udah tahu apa yang harus kita konsepkan. Tapi saya sering kali kan kalau dalam kelas bilang bagian ini fundamental. Kenapa sih saya sering ngomongin fundamental? Karena teman-teman bisa bayangin untuk restoran yang cukup besar gitu kan, ratusan juta, itu caranya sama dengan kalau saya mau bikin warung. Itu makanya saya bilang
Iya, ya, caranya sama karena itulah namanya teori yang diterapkan. Apply teori itu seperti itu. Kalau teman-teman belajar teori di sekolah, kenapa sih teoritis? Karena untuk mengakomodasi berbagai situasi, gitu loh. Jadi ada orang yang mau bisnis restoran yang di mall gitu, yang sampai miliaran. Ada orang yang cuma bisa warung, tapi teori bisnis sama dong. Kenapa? Karena memang harus teori ini harus bisa mengakomodasi ke situ. Nah, itu mungkin pegangan saya selama ini ya. Nah, kalau ditanya dulu ngerencanainnya gimana, memang nomor satu BMC dulu, bikin BMC, bisnis model canvas, sesimpel itu. Dari hal yang kalau BMC itu kan 9 elemen yang mencakup semua, 9 elemen yang mencakup semua segi bisnis. In short kita ngomongin mau jual apa, mau jualnya di mana, mau jual ke siapa, hubungan dengan konsumennya apa yang kita jual itu. Lalu kemudian kita mesti ngapain, harus punya apa, harus gandeng siapa, modalnya apa aja, lalu pendapatannya dari mana aja. That's all, ya gak sih? Tapi memang terus kemudian mendalam. Jadi misalnya secara organisasi itu semua yang diperlukan untuk membuat bisnis. Iya, tapi itu kan udah kayak everything ya. Ya ngomong kan ada. Ya memang kita harus plan everything. Saya sendiri juga harus plan everything waktu itu ya. Lewat BMC dulu karena kita lihat garis besar aja. First step itu membuat BMC tadi sudah mencakup barang apa yang mau dijual, dijualnya, gimana cara masarkannya gitu berarti ya. Iya. Dari 9 step itu, step yang paling sulit biasanya dihadapi sama pebisnis pemula tuh apa sih biasanya? Semuanya sih. Masing-masing tuh ada challenge-nya. Ada challenge-nya masing-masing. Misalnya bisa dielaborasi gitu. Setiap step itu challenge-nya biasanya apa? Kalau misalnya kalau value proposition atau apa yang kita jual, apakah yang kita jual itu beneran value? So for example, saya bilang Republik Jengkol jualan jengkol misalnya. Emang jengkol diinginkan oleh orang nggak di situ? Nah ini kalau nggak diinginkan, berarti bukan value yang bisa kita propose. Nah, kalaupun kita jual jengkol, oke, ada value, ada demand. Ini pertanyaan yang lebih advance lagi. Emangnya orang nyari jengkolnya yang gimana? Kenapa harus beli di resto saya? Kenapa nggak beli di warung jengkol? Nah, itu yang lebih rumit. Mungkin sedikit lebih rumit, kita yang lebih advance di sana, gitu ya. Teman-teman harus sudah mulai paham soal nilai dari suatu barang, nilai lebih dan macam-macam. Itu satu. Kalau terus berikutnya kita mau jual di mana? Ini channels. Jual di mana itu kalau resto ya udah lokasi fisik. Tapi lokasi fisik itu apakah cukup bagus? Ya kan? Apalagi untuk resto yang cukup bergantung terhadap lokasi ya, dari pengalaman saya kan gitu. Di saat kita milih lokasinya salah ya jadi sulit untuk berkembang bisnisnya itu sendiri. Jadi itu krusial berarti ya untuk yang apalagi di resto misalnya konsep kali ini. Iya. Sebenarnya semua krusial karena teman-teman pasti pernah dengar ya, ini udah berkali-kali juga saya dan Kang Putra ngobrol, jualan baju atau jualan produk wanita tuh di Shopee, jangan di Tokped. Kenapa sih? Karena emang wanita kebanyakan wanita belanja tuh di Shopee. Itu sama, itu channel juga. Kita harus memilih channel yang tepat. In any business, in any scale. Jadi semua harus tahu tempatnya di mana dijual. Salah satunya begitu. Kalau kita ke kanan lagi di dalam tabel itu ya kan kita ada tabelnya ya. Tabelnya BMC itu ada tabel gitu. Lalu yang paling kanan tuh customer segment. Ini konsumennya siapa? Nah, kalau kita cuma menyebut konsumen biasanya anak muda, orang tua, orang yang suka jajan udah mulai dikit lebih spesifik. Itu masih alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah adalah kita paham nggak sih konsumen itu sendiri apa. Teman-teman mau jual, let's say HP deh, smartphone gitu, smartphone yang modelnya anak muda, yang modelnya kayak anak muda gitu kan. Berarti kita customer segmennya anak muda, segmen anak muda. Nah, emang anak muda sukanya apa sih kalau ngomongin smartphone? Beda-beda, macam-macam ya. Macam-macam. Mencari murah, mencari branded. Ya gitu. Jadi kalau kayak kayak Mas Yosua aja kan HP-nya beda sama saya. Ya betul. Brandnya jauh beda. Ya udah. Kalau saya mah brand value, kalau Mas Yosua brand. Ya udah. Jualnya brand ya. Belinya karena brand kan? Ya karena brand sih. Ya kan tuh.
Contohnya gitu, kalau saya nggak main brand, saya mainnya speknya Speknya. gitu. Nah ini sama-sama anak muda dong, Betul. tapi yang satu maunya apa, Niche-nya berbeda gitu. saya berbeda. Nah itu apakah kita paham apa enggak? Jadi semua dari 9 itu semua akan berkembang. Memang nggak selesai di BNC, itu adalah kayak perencanaan awal doang. Itu berarti kayak baru kalau misalnya dulu baru kerahnya aja nih. Iya, Bagian luarnya. betul. Tapi tanpa bagian terluar ini kan teman-teman bingung ke dalamnya. Ini juga seringkali saya lihat dari pengalaman teman-teman, temannya orang tua. Saya sendiri sering lihat di namanya juga udah lama malang melintang, sekarang mah di jalan mikirnya bisnis semua gitu ya. Betul. Kayak, oh ini laku kenapa? Oh mungkin karena mereknya atau apa, salah. Nah, itu saya lihat dari pengamatan saya juga banyak orang lupa untuk memplan semuanya. Jadi ada yang miss. Makanya kenapa gunanya BNC bahkan untuk pebisnis yang udah handal, yang udah lama, adalah untuk ngingetin apa yang belum di plan. Menarik sekali ya, dalam bikin bisnis itu ternyata nggak sesimpel itu, tapi juga sebenarnya tidak sesuai itu jika dijalankan. Tidak sesuai, Tidak sesulit itu kalau dijalankan gitu. Apa juga sebenarnya. sebenarnya kalau ngomong tricky pasti tricky ya. Apa kalau kayak gitu. Namanya bisnis itu sering kali kita kan ada orang yang bilang udah masuk aja dulu, di dalam nanti kamu berjuang. Kinda true, tapi juga nggak bisa cuman api doang. Ngomongnya kayak kalau mobil itu tetap butuh ada chipnya gitu ya, ada ECU-nya. Ini ngomong apa istilah mobil ya. Ada ECU-nya, nggak bisa mesin doang, piston yang dibakar gitu istilahnya, pembakaran doang. Harus ada komputernya juga. Tapi tanpa komputer, tanpa pistonnya mobil nggak jalan ya kan, cuma nyala doang radionya. Ya mobilnya nggak gerak. Gitu. Tapi tanpa ECU juga mobilnya bingung nih jalannya kemana. Exactly seperti pebisnis, kita semangatnya harus tinggi, pengetahuannya juga harus ada. Jadi kalau mau dibilang pengetahuan selama semangat tinggi, biasanya kan orang kalau semangatnya tinggi mau belajar juga. Ya asumsi saya juga lama-lama akan pintar gitu. Makanya banyak pebisnis juga dari kalangan yang secara pendidikan formal kalah gitu. Banyak yang seperti itu karena semangatnya lebih besar. Jadi juga untuk berbisnis itu tidak memandang kalangan siapapun. Kalau mereka mau berusaha, mereka belajar, pasti possible gitu ya untuk buat bisnis yang besar gitu ya. Iya, banyak banget kan contohnya yang cuma sekolahnya SD. Dulu Menteri Perikanan kita dulu kan kalau nggak salah kelautan kita kan tidak lulus SMP, bahkan SMP nggak lulus kan ya, tapi ini koleksi tahun ini jadi misleading. Tapi dia juga udah nggak peduli dengan soal itu malah udah menjadi blessingnya dia gitu kan. Memang bukan soal pendidikan kalau menurut saya, terus oke, jangan sekolah, ya salah juga sih kalau mungkin pengetahuannya udah kuat itu bukti. Jadi masalah orang kadang-kadang juga suka ngegas doang. Nah itu dia yang lucu di situ juga, karena orang kadang-kadang ngegas doang, jadi akhirnya kan banyak juga bisnis yang jalan belum sampai maksimalnya udah goyang duluan gitu kan. Dan kayaknya menurut saya nih banyak itu menciptakan jadi ketakutan sama orang-orang yang start bisnis dari awal gitu loh. Kalau menurut aku ya, tapi kadang-kadang ada beberapa yang kayak, aduh capek kerja nih, pengen buka bisnis aja tapi takut. Kalau enggak biasanya kan ada yang suka nakut-nakutin, oke kalau lu mau bisnis lu harus siap untuk makan Indomie doang setiap hari lagi bisnis itu berani. Mungkin itu tuh sebuah stigma atau emang struggle yang dijalankan sama bisnis gitu. Ini karena sebenarnya menurut saya nggak harus begitu ya. Mungkin kondisi teman-teman berbeda-beda. Yang jadi masalah di situ kan nggak semua dari kita mau bisnis ini tapi dalam posisi yang mampu, punya privilege. Malah kebanyakan pebisnis adalah karena hidupnya susah. Mulainya dari situ, apalagi itu calon yang berhasil biasanya karena memang dia lebih tangguh kan dari awal. Kalau yang udah punya dulu tuh ya akhirnya harus digodok dulu biasanya. Kalau ngomong harus makan Indomie dulu, tergantung dari situasinya ya, karena kalau teman-teman di posisi ekonomi menengah ke bawah kan untuk modal bisnis aja udah empot-empotan banget gitu ya. Jadinya harus keluar duit. That's the difference. Kalau kita kerja itu kan kerja sebagai karyawan itu kan nggak terus dalam tanda kutip butuh modal gitu kan. Ini juga ada debatnya lah ya, tapi kita nggak ngebahas itu. Sementara kalau bisnis kita malah keluar duit dulu dan biasanya cukup besar proporsinya dari
uang kita. Again ini yang scalability ya. Jadi maksudnya kayak kalau teman-teman modalnya 1 juta ya modal 500.000 itu udah lumayan banget. Teman-teman yang punya duit 1 miliar kayaknya juga nggak main bisnis yang kecil-kecil kan ya, nggak terus main bisnis yang 500.000, biasanya main bisnis minimal 500 juta kan begitu. Jadi sama, dan itu empat-empatannya sama. Struggle-nya sama ya. Struggle-nya gitu. Iya, struggle-nya sama. Saya punya banyak teman mungkin karena dari kampus saya pun memang ekonomi menengah ke atas kali ya. Itu orang-orang teman-teman saya juga yang punya uang pun bukan berarti leluasa. Memang mereka lebih, kalau mau diomongin ya masih bisa makan kan. Kalau kita makannya susah. Iya betul. Tapi mereka struggle-nya juga berat juga. Justru dengan adanya kemampuan itu, kalau nggak berhasil mental cukup terganggu. Bisa mental sangat terganggu tuh. Dan ini mungkin yang teman-teman mikirnya privilege, ya memang tetap ada privilege itu. Tidak menutup kemungkinan untuk yang kurang berprivilege untuk bisa usaha dia dapat posisi yang sama gitu. Biasanya justru saya lihat kalau yang hidupnya susah gitu, itu lebih berpeluang berhasil kalau dalam entrepreneurship, karena emang lebih tangguh mentalnya ya. Mentalnya lebih tangguh. Di tempat duluan dari awal tuh. Iya. Bisnis itu kan keras banget. Mungkin teman-teman pasti familiar lah, dealing dengan bisnis itu seringkali kena masalah. Saya di resto pun kan biasa, kalau teman-teman yang punya bisnis resto pasti tahu ya, namanya bahan baku tuh suka menghilang gitu aja. Nah ini hal-hal kecil yang chip in terhadap keuangan kita gitu kan. Nah ini dealingnya bagaimana. Lalu juga ditekan sama supplier, konsumen marah-marah, hal-hal yang kita nggak siap karena kita nggak tahu, kecuali udah pengalaman dalam bisnis itu. Kita baru masuk kan ceritanya, kita baru mau mulai bisnis gitu. Ya hal-hal yang kita nggak bakal deh ya, kalau mau bilang saya siap bisnis, ya I know but you don't really gitu ya. Nah disitulah kenapa mental, apa ya sebut bahasa Inggris itu, mental resilience gitu ya, resilient gitu ya, mentalnya harus resilient, kuat mental secara abstrak, maksudnya secara keseluruhan. Benar, itu yang dibutuhkan banget. Nah ini yang mungkin malah jadi kekuatannya teman-teman yang mungkin ekonominya kurang. Gitu, gampangnya nggak sering dimanja. Ini ya lebih mandiri ya, lebih mandiri semuanya, jadi nggak terlalu bergantung sama orang lain. Saya nggak bilang yang punya uang manja ya. Ntar saya ditabukin sama teman saya. Saya ditabukin sama teman saya. Maksud lo apa ya gitu? Enggak gitu. Hanya sebagai perbandingan aja. Perumpamaan. Ekstrim ini. Ada pertanyaan kayaknya. Ini baru mau encourage teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di Telegram yang sambil nonton ini juga bisa langsung tanya aja ke Telegram, nanti akan saya langsung sampaikan ke Mas Dodi. Mungkin pertanyaan seputar bisnis, atau mungkin teman-teman udah mulai start bisnis terus ada keraguan untuk kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, teman-teman bisa langsung tanya aja ke Mas Dodi. Saya sampaikan ke Mas Dodi, siapa tahu dapat solusi karena menjadi potensi. Oke, lanjut lagi nih. Kalau gitu kita sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, kita diskusinya tadi kan itu gimana cara starting bisnis, dan kita akan mungkin akan agak jauh sedikit jalan ke depan, gimana memimpin bisnis itu supaya bisa survive dalam segala kondisi. Ya kasarnya pasti dalam sebuah menjalankan sebuah bisnis itu kan nggak mungkin selalu aman-aman aja. Terus malah nggak ada aman-aman. Iya, malah penuh dengan risiko kan. Bisnis itu adalah sebuah permainan risiko gitu. Kalau bisa kayak diinvestasi kan high risk. Dan itu juga diimplementasikan sama-sama dalam bisnis gitu lah sih Mas Boy. Iya. Jadi mungkin strategi seperti apa sih, atau mentality seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis dalam memaintain bisnis dia untuk tetap stabil. Oke. Nomor satu yang again saya sih sebenarnya mulai dari yang simpel-simpel dulu. Jadi gini, kalau teman-teman notice ya, saya sering kali memberitahukan atau sharing hal yang kind of obvious tapi pada kenyataannya orang jarang melakukan. Nomor satu kalau ngomong maintaining, be there. Selalu ada di bisnis ini. Be there gitu. Dalam artian gini, nggak harus benar-benar setiap hari ada di tempat bisnisnya, tapi ini ungkapan ya, ngomongnya be there ini ungkapannya adalah di sana, karena banyak banget bisnis itu gagal karena nggak ada di tempatnya, bukan physically, cuman ya di depannya pun nongkrong doang. Mungkin kalau saya di resto ya udah cuma nongkrong doang di resto saya gitu, tapi nggak terus merhatiin. Nah kebalikannya, kita hanya ada di situ nggak terus ngatur-ngatur tapi merhatiin, that's actually better
paling enggak standby gitu. paling enggak lu bukan standby aja, tapi kita memperhatikan apa yang terjadi dalam bisnis ini, flow-nya gimana. Kita nggak langsung bertindak, tapi paling nggak muncullah satu plan tertentu. Kalau saya dulu seringnya adalah merhatiin konsumen yang datang. Jadi karena saya dulu sambil kuliah kan, jadi pakai CCTV yang hubung ke internet. Saya tuh sering kali di dalam kuliah saya HP ditaruh, terus Sambil mantau jadinya ya. sambil kuliah sambil mantau. Terus kalau lagi bosan, maaf Pak dosen, jadi beginilah ya. Kalau ya gitu sambil kuliah terus kadang-kadang saya lihat lagi lumayan rame, terus saya lihat tuh benar-benar perhatiin, kalau bisa di zoom gitu, tapi nggak bisa di zoom gitu. Perhatiin siapa yang datang contohnya. Kenapa buat apa kita kayak gitu? Kita buat memahami konsumen mana sih sebenarnya yang beli. Kita di awal ngomongin BMC tadi, customer segment itu kan rencana kita sesuai nggak? Ternyata dari ternyata customer bukan yang disegmentasiin di awal, bukan yang kita segmentasi contohnya gitu, atau segmentasi kita udah benar, misalnya bapak-bapak segmentasi udah salah sih ya, cuman maksudnya kurang spesifik. Tapi begitu kita lihat bapak-bapaknya tipenya kayak gini ya gitu, yang selalu bawa anak contohnya, saya gitu. Awalnya saya pikir keluarga jengkol, masa anaknya dibawa sih, ternyata bawa mulu. Jadi kayak restoran keluarga jadi restoran keluarga. Jadi saya pikir nggak bakal bawa anaknya karena makan jengkol gimana, tapi saya perhatiin banyak bawa anak. Oke, ini berarti kita harus sediain menu buat anak, karena menu kita pedas-pedas semua. Selalu ada komen juga gitu, kalau lagi saya di tempat apalagi, mas ya saya bos sih ngomongnya. Saya kurang suka sebenarnya dipanggil bos sih, kan buat saya konotasi agak negatif tuh. Gitu. Nah, jadi biasa mas aja gitu. Tapi namanya juga karyawan kan ya, saya sih nganggapnya mereka respect gitu. Bos ini hari ini banyak banget yang bawa anak gitu, pada komplain kok nggak ada menu buat anak-anak yang nggak pedes deh, nasi goreng ada nggak yang nggak pedes misalnya gitu. Itu kemudian barulah saya buat menu khusus. Ya nasi satu aja cukup, karena anak tuh kan nggak minta apa-apa ya. Kalau mau tanya anak mah mintanya fried chicken. Iya betul. Ayam terus. Gitu ya jajanan lah gitu ya, junk food. Mereka bilang junk food ya favorit banget tuh. Iya. Itu contohnya. Jadi bidder itu sangat penting berada di sana. Itu aja, kita ada lagi. Dari situ sebenarnya banyak pengembangannya ya. Maksudnya kayak tentunya teman-teman juga harus bergerak. Dalam artian bergerak ini bisnis itu nggak terus kita punya plan, kita jalanin plannya terus sudahlah. Dalam artian ya udah gue jual misalnya Mas Yas pernah bisnis apa sebelumnya dagang gitu. Kemudian saya bukan seorang yang berbisnis dulu. Pernah dagang tapi pernah sih dagangin punya orang. Dagangnya apa? Jadi dulu produknya sebenarnya agak terlalu kompleks ya. Aku jual mesin fotokopi. Oke. Nah mesin fotokopi berarti targetnya kan ya tempat fotokopi. Iya betul. Oke. Pertanyaan saya, kenapa hanya tempat fotokopi? Kenapa nggak ke kantor? Misalnya, ini terlepas bener apa enggaknya ya. Gitu. Tapi maintaining a business itu nggak bisa kita hanya plan awal aja yang kita jalani. Tapi kita juga lihat ini kesempatan ada di mana. Kalau kita nggak jual-jual, itu mungkin segmentasi salah, produk kita yang salah juga. Kita harus ganti produk atau ganti segmen. Nah, ini pergerakan yang kita hanya bisa lakukan kalau kita ada di sana. Tentunya nggak bisa diem, jangan diem. Jangan jadi pasif ya. Jangan jadi pasif. Lucunya banyak pebisnis seperti itu. Mungkin kalau dibilang total pasti enggak ya, cuman seringkali ya udah gitu diem aja, nggak begitu banyak gerak. Padahal kuncinya ada di pemiliknya, owner ya. Iya, apinya ada di situ. Nah, kita yang punya duitnya, masa nggak punya apinya? Bener kan gitu ya. Kita udah ngelontorin nih, apalagi yang sampai ratusan juta, miliaran. Tapi biasanya kalau kayak gitu punya staff khusus. Saya pun dulu pun ada manajer dalam tanda kutip untuk handle khusus. Ya itu yang bidernya waktu saya lagi nggak ada di sana. Tapi kalau teman-teman nggak bisa punya staff seperti itu, ya harus gantikan sendiri. Jadilah staff yang menjaga itu kan. Ini harus punya apinya, harus bergerak. Teman-teman, menarik ya kalau tadi bahasa leader itu tuh sebuah konsep yang simple tapi juga
nggak semua orang paham, nggak semua orang tuh aware dengan gigiran itu. Jadi kalau bisa tadi aku bisa recap dari pernyataan Mas Bayu, dengan kita ada di sana, dengan kita paham situasi lapangan, kita berada istilah di medan perangnya, kita lebih tahu strategi apa atau fokus apa yang bisa kita lakukan ketika ada krisis-krisis yang kita hadapi. Tadi Mas Bayu ternyata ada komplain anaknya banyak keluarga yang bawa anak tapi nggak bisa kita makan karena makannya pedas semua. Kalau kita nggak bibir, kita nggak di situ, kita nggak tahu apa yang dikeluhkan sama klien kita atau customer kita, itu adalah sumber pendapatan kita jadi nggak bisa lebih agile, kita jadi lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Itu lebih jelas saya. Jadi teman-teman ada pertanyaan nih untuk bisnisnya atau gimana? Ya, aduh barangnya pada mahal-mahal semua atau sekarang misalnya tarik ke situasi sekarang, harga mulai pada naik semua, stok mulai mahal, terus kayak aduh mau jualan gimana nih, masa gue naikin harga nanti customernya pergi gitu. Mungkin Mas Bayu ada saran atau gimana kalau misalnya terkait dengan isu kali ini gitu, harga barang pokok lebih mulai naik nih, apalagi kalau untuk bisnis warung misalnya dia ada stok dari kemarin dia jualan harganya kayak 3.000 terus sekarang kayak kalau jual 3.000 marginnya makin kecil nih. Ya. Gimana? Mas Bayu. Gini, ini juga saya sebenarnya masih berpikir soal hal ini ya. Sebenarnya bisa applicable gitu. Cuman mungkin satu hal saya sendiri juga cukup idealis. Soalnya buat saya gini, kalau kita mau berbisnis, dagang, gak usah sampai ribet-ribet, berdagang aja. Itu buat saya jangan sampai kita bergantung sama harga. Makanya kenapa saya selalu kalau ngajarin teman-teman yang lebih simpel lagi daripada BMC, SWOT, analisa SWOT gitu. Semua familiar dengan hal ini ya. Itu strength, weakness, opportunity sama threat gitu kan. Itu yang paling simpel lagi. Itu lebih simpel lagi. Strength sama weakness-nya aja deh ya, kekuatan sama kelemahan. Bisnis harus punya kekuatan ya kan. Satu produk harus punya kekuatan dan pasti punya kelemahan, it's inevitable ya. Mau dihindarin percuma. Nah triknya, beberapa brand termasuk brand HP-nya Matios itu salah satu contoh yang sengaja weakness-nya adalah harga. Ya kan, dia taruh harga tinggi. Tapi enaknya, kenapa enaknya weakness-nya harga itu justru kita bisa justifikasi yang lain. Harganya mau setinggi apapun, sekarang saya tanya, banyak mobil mewah apalagi Jakarta ini lewat banyak tuh. Harganya tuh gila banget kan kadang-kadang, apalagi kalau yang udah brand-brand Itali gitu, aduh gila ya. Kok ada yang beli? Ya kan? Karena mereka bisa menyampaikan value dari produknya. Memang ini satu hal yang cukup rumit untuk teman-teman lakukan. Makanya kenapa saya mempertanyakan viability-nya untuk dilakukan semua orang. Tapi kita kan gini, mungkin saya nyampeinnya di saat kita mau bisnis, apalagi punya produk sendiri, itu kan karena pede bahwa produk ini terjual. Kalau teman-teman dari awal udah nggak pede, itu problem. Sayangnya masih ada yang kayak gini. Jadi kayak misalnya saya mau jualan risol, simpel aja deh, makanan lagi aja ya. Semua orang kan makan ya. Risol gitu. Terus risol ini enak banget. Ini kalau dijual untung nih. Ini kan ada kepercayaan diri. Tapi kenapa seringkali begitu saya bilang harganya, misalnya risol tuh standar berapa sih sekarang? Risol apa nih? Risol yang sayuran atau daging? Yang daging deh. Kalau yang daging kayak biasanya kan ada gitu gitu ya. Itu rata-rata kayak 7.000-an. 7.000-an. Itu udah yang premium kali? Iya, itu kalau di pasar tuh udah mahal-mahal katanya. Ya misalnya gitu ya. Anggaplah itu, ambil aja. Nah kemarin saya juga lihat ada risol sampai 15.000 satu. Isinya daging betul, daging dan sayur, wah macam-macam lengkap. Gemuknya minta ampun, makan satu udah 2 kenyang. Makan roti. Iya, roti hampir kalah lah kekenyangannya gitu ya. Harganya 15.000 satu. Nah kenapa begitu disuruh tembak harga tinggi itu ragu, padahal katanya tadi ini enak banget. Nah, perspektif saya adalah kita kalau masang harga tinggi itu bisa kemudian dari marginnya itu melakukan banyak hal. Jadi karena kita tembak misalnya nih gini, 15.000 tuh untungnya 10.000. Ini wajar banget namanya makanan. Kalau teman-teman kaget, kuliner tuh untungnya berkali-kali lipat. Welcome to the world. Culinary world.
tipis spinner paling besar. Ya tapi persaingan juga gila ya. Ini of all the people saya tahu banget nih soal persaingannya luar biasa juga. Nah tapi begitu memang keuntungannya berkali-kali. Dari 15.000 itu modalnya misalnya cuma 5.000, untung 10.000. Nah, ini kan kejual satu aja udah dapat 10.000. Bisa bikin 2 lagi. Ya, bisa bikin 2 lagi. Gitu ya. Hitungan simple aja. Atau kita bikin satu dan promosiin dengan budget satu. Simple aja deh mikirnya, nggak usah ribet-ribet. Intinya karena kita punya dana itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita main budget? Misalnya saya jual 7.000 tadi. Jadi satu lagi juga enggak. Ya cuma satu yang sebenarnya 5.000 kan 7.000 ya. Ya tetap dapat dong, ya kan. Tapi ya udah cuma satu. Nah, terus kemudian marketing kita itu cuma dapat 2.000 per barang tadi. Iya. Budgetnya kecil lah. Iya kan. Dari sini berarti kita nggak bisa ngiklanin, susah ngiklaninnya. Harus banyak dulu baru marginnya ya. Ya. Bahkan belum harga naik, kita mau ningkatin kualitas itu susah. Konsumennya bilang, aduh ini kurang isinya, jadi problem lagi. Kebalikannya, kalau kita hargain mahal, kita tinggal orang bilang, mahal banget. Emang kalau 15.000 itu maunya gimana risolnya? Penuh dengan daging lama, ayo belum bisa dilakuin. Marginnya masuk, tenang aja gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Begitu kita marketing punya budgetnya juga. Terus dari situ harga naik, oke. Mungkin kita naikin lagi sekalian. Ya, orang mungkin bilangnya, waduh harganya tambah mahal lagi nih, udah mahal 15 tambahin jadi 18.000 misalnya. Ya kita tinggal ngelakuin justifikasi misalnya kayak packaging bagus itu kan katanya menjual, tapi kan mahal. Iya. Terus solusinya ini kan paradoks ya, seolah paradoks. Katanya mau muter-muter aja gitu. Kita harus untuk biar laku packaging harus bagus. Packaging harus bagus berarti harganya harus mahal. Harga harus mahal, takut nggak laku, itu potong di sana. Memang udah naikin harganya, packagingnya bagusin, semuanya bagusin, lakukan branding. Memang ini udah mulai masuk ke hal-hal yang rumit ya, tapi itu kenyataannya dalam bisnis. Saya tanya teman-teman, bisnis yang berhasil di Indonesia aja, mana ada yang nggak punya brand bisnisnya? Pasti ada, walaupun kita nggak tahu gitu ya. Terutama untuk teman-teman pebisnis pengusaha yang kayak properti gitu kan. Pasti semua punya brand gitu. Itu sebagai salah satu contoh. Ya ini Getty aja juga. Kita di sini juga kan owner kita juga punya brand. Nggak mungkin ya nggak main brand. Jadi teman-teman memang harus melakukan hal tersebut. Rumit nggak rumit, belajar dulu gimana caranya, lakuin dulu. Saya kalau lagi ikut kelas penyedia bisa, salah satunya saya sih humble aja ya, nggak jualan harga kelasnya 100.000. Ya, pokoknya kelas yang diambil pasti worth it banget. Apalagi mengupas tuntas seputar membuat bisnis gitu. Nomor satu itu lakuin dulu gitu. Karena kita kadang-kadang seringkali juga takut. Ini padahal ya sekarang udah overthinking biasanya kita tuh kalau mau bisnis. Kan gini, paling simpel aja. Mungkin teman-teman mikirnya kayak marketing, aduh ntar mikirnya mahal karena kita udah mikirnya yang spanduk-spanduk pinggir jalan itu. Nah, sekarang kan udah ada digital marketing. Digital marketing paling kecil budgetnya 20.000 per hari di Instagram. 20.000 tuh ya. 20.000 udah bisa ngiklan di Instagram. Terlepas dari bagus atau enggaknya, ke banyak orang atau enggak, bisa ngiklan. Oh jadi budget minimal 20.000 aja tuh kayak udah bisa ngiklan lah, tuh bisa kita keluar ke brand kita gitu ya. Ya, nah kita udah mau bisnis, masa iya 20.000 nggak punya sih? Itu nomor satu. Kalau dibilang saya bisnis tanpa modal, ini agak sulit ya. Bisa kayak gitu ya? Saya jujur nggak percaya hal itu. Soalnya gini, tanpa modalnya pasti pakai modal. Nomor satu modal tenaga, kedua modal mental. Oke, yang ngomong duit aja deh. Duitnya kan nggak keluar. Saya bilang internet siapa yang bayar? Emang tuh terus berhubung kita udah punya, jadi kita nggak modal. Itu modal juga. Saya punya toko online, pakai HP saya sendiri dulu, itu modal juga. Itu investasi juga. Tanpa ada HP tersebut mana bisa jualan. Berarti mindsetnya apa yang kita pakai untuk menjalankan bisnis itu, even itu kayak barang personal kita, itu kita bisa langsung anggap jadi sebagai modal gitu ya. Iya. Kan modal itu kan apa yang harus dimiliki lah istilahnya. Apa yang harus dimiliki biar bisa berjalan. Kan mau ke kantor naik mobil butuh bensin. Ya kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan.
sama halnya, nggak ada modalnya nggak bisa jalan bensinnya. Ya sama, kalau kita memang udah kebetulan udah punya bensinnya makanya bisa jalan gratis, nggak gitu kan ya mikirnya. Coba jadi, mikir, jadi bukan dianggap itu jadi nggak ada Iya. uangnya gitu di situ. Iya. Misalnya mobil, saya nggak punya mobil, orang tua saya yang punya mobil gitu, ya kan. Eh, bensin udah diisi papi, ya kan. Papi udah papi air ngisi bensin gitu kan. Jadi gue kalau ke kantor gratis dong. Gua bokap lu yang Waduh, babe lu yang ngeluarin modal buat lu nggak ngerasa, itu namanya nggak tahu diri. Prinsip yang sama lah dalam bisnis juga begitu. Semua itu juga dimodalkan. Saya nggak percaya nggak ada modal. Modal kecil, iya, tanpa modal enggak. Bisnis berhasil, wah bisa miliaran dari modal hanya 100.000. Saya bisa percaya yang itu. modal Kecil bisa. Kita belum ngomongin waktunya, effortnya dan macam-macam, tapi bisa dilakukan. Saya sendiri pun kan toko online juga gitu. Modal awalnya juga cuma 1 lusin botol. Sekarang nggak tahu, lupa berapa SKU, saya udah nggak ingat lagi jumlah. Udah banyak banget udah ini. 400 nih udah lewat. SKU. Itu lama kita muterin uang, kan gitu konsepnya, muterin uangnya. Jangan dipakai, tapi ditabung berarti ini. Ditabung ya. Jadi modal udah keluar. Botol tuh satu botolnya misalnya modalnya 50.000, saya beli selusin berarti 600. Ya harus keluarkan tuh 600 sedikit. Ya kan? Sedikit dibandingin dengan sekarang tuh sangat sedikit gitu kan. Tapi ya udah 600. Nanti udah return, jangan dipaksa. Saya sih nggak pakai waktu itu. Ini mungkin teman-teman juga agak sulit melakukan karena ya saya makan dari mana dong kalau nggak dipakai. Another question ya kan. Tapi dalam contoh tingkan dulu itu ya. Iya. itu problem yang berbeda. Ya tentunya teman-teman harus bisa alokasi. Yang penting bisa muter apa enggak uang. Akhirnya yang saya lakukan ya udah disimpan aja dari 600.000 jadi 900 jadi 1,2 1,5 pelan-pelan tapi bisa kan. Dan sekarang nggak tahu deh inventory saya berapa juta rupiah, saya juga nggak tahu, udah lupa gitu. Menarik, ini sebuah pernyataan menarik. Nah tadi kan Mas Doi sempat senggol soal modal nih. Berarti kita masih punya berapa lama lagi? Ya mungkin topik terakhir. Oke, pertanyaan terakhir untuk bisnis starter ya. Ini cukup general. Tapi ini juga menurut saya personally, karena saya juga tertarik bikin bisnis gitu. Nah mungkin karena kita membahas soal modal, gimana sih bijaknya dalam membuat modal? Ini pertanyaannya sebenarnya cukup general. Apakah kita boleh menggunakan, kan ada yang bilang jangan pakai uang panas sih, pakai uang yang dingin aja untuk siapin buat modal. Tapi kalau misalnya nunggu uang dingin kadang-kadang kalau punya kumpul-kumpul. Kalau punya iya. Nah gimana nih kalau untuk buat gas gitu dengan modal seadanya tapi agak risiko kan kayak pakai uang panas, itu gimana tuh Mas Boy? Ini nomor 1, ini bisnis ya, bukan investasi ya. Karena kalimat ini sering muncul di investasi. Betul. Ya. Investasi beda soal. Itu saya bukan expert, jadi pendapat saya juga doesn't really matter ya. Buat saya sih lebih suka uang dingin kalau yang itu. Tapi kalau bisnis gimana? Kalau bisnis, kalau punya uang dingin enak, lebih baik uang dingin aja. Tapi kan uang dingin itu berarti kita sebenarnya punya capability yang lebih tinggi. Jadi gini, sebelum saya masuk ke jawabannya, teruskan Mas Boy. Itu ini ada dua sisi yang berbeda. Dua sisi sudut pandang yang berbeda. Ada yang bilang kita harus pakai semua yang kita punya. Karena dari situ kita terpacu untuk do our best. Lo kalau nggak kerja keras mati lo, duit lo habis. Hilang semua. In that way benar. Tapi pertanyaan saya, apakah semua orang punya semangat yang sama? Apakah semua orang punya pengetahuan yang sama? Yang mana mohon maaf enggak semua. Walaupun udah pakai duit sendiri, walaupun sudah terancam kemiskinan, kadang orang tetap nggak termotivasi, sehingga jadi ya gagal dan hancur gitu kan. Nggak semua orang seperti ini. Jadi ada juga pendapat yang sebaliknya, yaitu udah pakai uang dingin aja. Jangan, istilahnya dalam bisnis juga ada, bahkan dalam ngomongin teorinya aja bertabrakan. Ada dua sisi memang. Satunya lagi bilang don't put all your money into one pot. Pernah dengar ya? Iya. Jangan taruh semua duit lu ke dalam satu baskom. Karena kalau baskomnya pecah, habislah. Maka kalaupun lu mau semuanya lu keluarin duitnya untuk bisnis, maka taruhlah di berbagai baskom.
Ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya privilege, tapi basically kan kita ngomongin itu duit, berarti lu punya duit dingin. Iya. Bisa kayak gitu. Privilege punya uang banyak. Ya, Bisa simpan. problemnya nggak semua orang punya duit dingin. Duit dinginnya cuma 5.000 gitu. Ya kalau bisa berbisnis mulai dari 5.000 hebat. Tapi ini perjalanannya pasti panjang. Dan Usahanya lagi lebih ya berarti ya. usahanya lebih. Kita ngomong waktu aja berat loh. Mas Yos. Saya sendiri juga toko online, mungkin teman-teman udah baru kenal saya begitu saya sudah dalam posisi seperti ini. Tapi kalau lihat perjalanan saya juga bertahun-tahun, untungnya saya sambil kerja Penuh dengan peluh dan air mata dalam prosesnya ya. seharusnya begitu. Saya punya privilege karena waktu itu ngiseng, itu duit dingin. Oke. Jadi nggak laku nggak apa-apa gitu. Ya udah 600.000, alhamdulillah. Again ya teman-teman, ini bukan sombong. punya 600.000 buat beli satu lusin, ya udah coba deh jualan gitu kan. Jualan lakunya paling sebulan belum laku sih. Belum laku. Sulit tuh startingnya tuh ya. Sulit banget, tapi begitu sudah mulai laku dia agak gerak nih rodanya. Mungkin 3 bulan setelah di bulan kedua kosong habis gitu kan, terus saya restock. Habis itu range-nya lama-lama makin sempit. Awalnya kayak 1,5 bulan, jadi sebulan, jadi setengah bulan, dan nambah produk, tambah lebih lagi, tambah lebih. Itu bentuknya kan kurvanya ini ya, kurva kuadrat kan. Oh ya, kuadrat. Ya kuadrat kan kurvanya. Emang kayak gitu. Tapi awalnya tuh berat banget. Dan ini kalau saya alhamdulillah punya privilege-nya. Teman-teman punya privilege seperti itu belum tentu juga. Ya. Jadi gini, mungkin kalau ditanya akhirnya pilih yang mana? Situasikan. Maksudnya situasinya gimana nih teman-teman? Karena saya nggak bisa bilang, saya jujur nggak setuju kalau ada mentor bilang kita harus all out gitu. Dan saya nggak setuju juga kalau ada mentor bilang jangan all out, karena semuanya punya situasi masing-masing. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Exactly. Iya, teman-teman intinya gini, harus punya. Saya selalu ngajar, apalagi ini baru ingat juga, saya ngajar di kampus Merdeka. Saya ngajar marketing, itu bukan soal benar atau salahnya, tapi punya reasonnya apa. Sama dalam hal ini bisnis, strategi apapun yang teman-teman punya harus punya reasonnya. Jangan reasonnya saya ngikutin tren, ini atau saya tebak-tebakan kayaknya laku deh. Kayaknya laku tuh harus di backing dengan data macam-macam, analisisnya ya gitu. Harus ada risetnya dulu, harus ada alasannya. Jadi teman-teman mau melakukan strategi apapun punya alasan. Dari situ mau bisnis apapun dengan duit yang manapun punya alasan masing-masing. Saya nggak setuju kalau ada mentor bisnis yang bilang either way, karena that's your opinion, your experience. Mau ngomong saya dari pengalaman saya tuh saya go all out makanya berhasil. That's yours itu. Enggak semua orang bisa. Situasi yang sama ke depannya. Enggak semua orang begitu bisa. Tapi kebalikannya juga ada. Jangan kayak orang gila gitu mainnya, pakai duit dingin aja gitu kan. Duit itu sebagian aja, lu kan butuh makan. Kapan mulainya? Again that's your opinion gitu. Ini ada yang berhasil yang mainnya gila banget gitu kan. Jadi sulit untuk ini. Yang penting adalah teman-teman pelajarin dua-duanya. Ambil intisari dari dua-duanya dan sesuaikan dengan situasi. Dari mulailah gitu. Silakan. Ini juga keputusan berbisnis juga harus punya alasannya loh ya. Reasoningnya teman-teman ya, tetap reasoning itu penting. Alasan fondasi untuk kita melakukan sebuah keputusan. Nah kalau ditanya kan saya juga bisnisnya lagi side job ya. Saat ini jadi side job dulu. Side jobnya banyak ya. Ini juga harus ada alasannya. Nggak banyak, cuma itu doang. Itu juga karena udah dijalanin orang. Tuh, menarik, bahkan bisa punya karyawan tadi ya. Udah ada. Hebat Mas Bayu. Ya tapi kan be there, tapi ya istilahnya harus be there. Oke, saya pulang harus ke toko dulu. Tetap standby lagi, cek dulu gitu ya. Iya, nanya doang sih. Biasanya laku. Kayaknya harus tahu update progres bisnis teman-teman gitu ya. Iya, minimal kan gitu. Laku. Itu gitu. Kan minimal kita lihat situasi ya. Istilahnya kalau pulang itu pun saya juga nggak selalu langsung ke toko. Kalau lagi masih ada tenaganya, udah pulang ke toko dulu bentar. Mbak, ada masalah apa enggak gitu. Intinya pertanyaannya itu, cuman kayak biasa cuman laku, rame. Iya. Pertanyaan iseng aja. Ini sebenarnya menggali. Kan kadang-kadang karyawan kita juga takut ya, ngelaporin sesuatu yang negatif. Jadi bawa santai aja, ngobrol juga sama karyawan juga santai. Jadi membangun relasi di dalam sama karyawan pun juga penting ya.
banget, itu banget. Kita simpan pertanyaan yang lebih wajib lagi. Oh iya, Itu coaching klinik berikutnya. Jadi teman-teman kalau penasaran seputar entrepreneurship lagi, tadi juga Mas Bayu sempat menyinggung soal digital marketing dan bisnis di bisnis online juga itu akan menarik betul kita bahas. Tadi kan kita masih ke offline ya rata-rata pembahasannya. Nanti kita mungkin kedepannya akan bahas bisnis online. Atau kalau teman-teman masih lebih pengen dalamin lagi, ikutin kelas. Ada di Get Into Data. Nah gitu, agak jualan dikit ya. Tapi kalau misalnya mau ikut coaching klinik lagi, kita akan ada daily coaching klinik berikutnya dan dengan tema-tema dan juga instruktur-instruktur yang berbeda. Jadi teman-teman stay tune juga di Telegram. Dan juga kalau teman-teman yang tadi lagi nonton live-nya terus tiba-tiba ketinggalan, handphonenya mati atau gimana, bisa ikut nonton lagi di YouTube-nya Get Incubator. Teman-teman tinggal cek aja di Get Incubator. Oke. Gitu aja ya Mas Bayu hari ini ya kita diskusinya. Thank you so much for the time. Sukses terus, sehat selalu. Dan buat teman-teman juga sehat selalu, sukses terus dan tetap semangat. Ini ceritanya by the way. Udah tutup ya? Udah closing. Tadi Udah closing yang enak ya. Saya mau bilang ini kan lagi nyoba host ya teman-teman. Gimana? Oke. Kalau oke, jadi udah lolos probation ya teman-teman. Oke, thank you juga ya Mas Yos. Sampai ketemu lagi teman. Sampai ketemu guys.